Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Mereka pada penutupan nanti akan menciptakan tentang pribadi mereka tentang persoalan ini. Tapi sekali lagi mereka sampaikan dan mungkin keluarga bahwa jangan sampai anak-anak kita suruh belajar sendiri tentang ilmu, terutama masalah agama. Belajar agama tidak boleh belajar sendiri tanpa guru, harus ada pembimbingnya. Kalau tidak, bisa salah, bisa keliru, bahkan bisa sesat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Bapak Ibu memandang sebelum penutupnya atau melihat bahkan belum dengar kabar kalau saya kemudian sama dengan adik saya di desa Bole ini itu pemahaman radikalisme atau mungkin terorisme atau kami ini adalah teroris gitu ya. Mungkin Bapak pernah dengar seperti itu. Kenapa dibuktikan kalau kami sudah 2 kali keluar masuk penjara? Mohon maaf kepada Bapak Babin. Kenapa seperti itu tadi kembali bahwa kami melakukan ini berlandaskan agama juga, berlandaskan dalil, meskipun itu menurut pemahaman kami seperti itu. Nah ini jangan sampai salah kita seperti ini tanpa guru, meskipun karena saking semangatnya. Karena memang awalnya saya tuh didoktrin ketika bukan sekolah yang salah, bukan, tapi ada guru yang ada di sekolah di Bima SMP, ketika SMP kelas 2 kelas 3 SMP itu sudah doktrin. Karena pada saat itu ada kejadian 99-2000 itu kejadian Poso dan Ambon, kerusuhan Poso dan Ambon antara orang Nasrani dan orang Muslim. Didoktrinlah oleh salah seorang ustadz yang memang beliau pernah sekolah di Jawa, pernah sekolah di pondok Ustadz Abu Bakar Bashir di Nguruki, Solo. Didoktrin bahwa kamu harus membela saudara-saudaramu yang ada di Poso dan Ambon, karena itu adalah saudara kita. Bukan hanya itu, disampaikan juga bahwa negara Indonesia ini adalah negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Doktrin terus seperti itu masuk. Salah satu sudah masuk tapi belum terlalu ini. Setelah tamat SMA Aliyah, saya maksa ibu saya, mungkin bapak ibu lah bagaimana kehidupan Dundul Mada, hidup luar. Mata memaksakan, mata nela sekolah ke Jawa. Kalau tengok, tiba-tiba mampu jarak kecil ke sekolah ke Jawa. Kalau makan ada terus, dari ingat, kemudian diizinkan ke sekolah ke Jawa, tepatnya di Kabupaten Boyolali di Solo. Karena atas saran daripada Ustadz Madagre, Guru Madagre deh, sekolah Madagre coba gabung dari kelompok ya radikal yang ada di Bima. Mungkin Bapak Ibu tahu di Sila kejadian bom dulu tahun 2011 ya. Kejadian bom di pondok Baramada di pondok Gede. Nah setelah itu ya sebenarnya kemudian karena Madaloho dijadikan DPO oleh pihak kepolisian bahkan Densus ya pada saat itu melawan Rais Ibrahim. Nah qadarullah Mada lawan dia ke Poso Sulawesi Tengah. Gabunglah kelompok Santoso, kita kenal dengan kelompok Santoso Mujahidin Indonesia Timur. Gabung sekali. Bagaimana fikir dan rasa terfikir kalau lihat berarti contoh yang penting lah berjuang dalam angkai di pemahaman mereka. Kemudian Komisi Tion Sembahang ke Poso 2012-2013 pertengahan Kumpang Densus mendak ke Poso. Kumpang Densus ada Jakarta, Kumpang Baam ada tadi Rosa 2017 bulan 6. Kemudian Angkau Pemura Upah Wurat Ari 2017 pertengahan 2017, Lu'u Wali bulan 11 2017 sampai di Pemura Ari. Bagi para fikir, bagi mana susah ada domtua, susah ada beranak, para fikir kenapa? Karena para doktrin perjuangannya tidak fikir. Yang penting bagaimana caranya supaya berjuang menegakkan Islam versi Madaloho.
Lu kung kawagi. Mesra-mesra mah lu kemudian maka kedua kaina sumpurba vonis hakim Jakarta Timur. Sumpurba. Sumpurba sumber hidup. Lalu akhirnya malah dalam ya ada mereka tambah semangat tau kan yang namanya perjuangan punya resiko. Nah, kalau nggak ditangkap, dipenjara, dibunuh, itu yang dapat Rasul kan, karena Rasulullah diajarkan dengan bagaimana cara perjuangan Rasulullah dulu. Rasulullah juga diintimidasi dengan oleh orang kafir dan lain sebagainya. Tapi caranya madroh, do Islam ke kafir madroh. Sementara Rasulullah itu jelas kafir Quraisy. Madroh ke kafir pemerintah. Mohon maaf, Bapak. Tapi polisi, TNI, aparat keamanan, ansur togut, gitu ya. Togonya adalah pemerintah, presidennya, sementara polisi TNI adalah ansur penolong, gitu istilahnya. Sehingga terjadi tahun yang Kapolsek kita yang di atas ini Pak, tahun 2014 atau 15 itu ya? 14 itu ditembak. Itu meskipun bukan saya, bukan Makassar, tapi bagian daripada jaringan Makassar. Maka mungkin pada saat ini ada juga pihak kepolisian Makassar minta maaf Pak. Mohon maaf, meskipun maaf itu nggak cukup karena orang sudah meninggal. Meskipun Makassar bukan pelakunya, tapi itu bagian daripada jaringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas dosa dan Makassar. Amin. Tapi insya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita story gini. Dari Makobrimob atau ditahan Makobrimob Kelapa II Depok. Baru lagi kejadian akan Makobrimob 2018. Barunya tahun naik sampai Densus 885 Dom Made. Pasukan khusus dari kepolisian Made di Mado. Gara-gara tangga Madura tergede. Alhamdulillah maka kita terlibat di dalam masalah pembunuhan 5 orang anggota keamanan ini. Tapi karena Lembaga Kaso dua kali dulu dipercayalah sama teman-teman yang baru-baru itu untuk mengarahkan teman-teman yang ada di rutan Makobrimob. Lembaga Kaso lapo Ustadz Iskandar Ngarana Iwan Jumbo Jero di Penetori Lembaga Kaso mengarahkan Iwan itu dengan wakil ini. Nah, Goriade langsung dibawa ke Nusa Kambangan. NK Nusa Kambangan. Ternyata akan Nusa Kambangan AKK kalau istilahnya one man cell, satu kamar satu sel itu satu orang. Nggak bisa saling ngobrol karena sudah dibikin seperti itu. Tapi bukannya Lembaga Kaso atau teman-teman pribadi menyerah dengan keadaan seperti itu, malah tambah semangat. Karena ini hujan nih Pak. Hujan itu semakin berat hujan semakin besar singannya. Seperti itu. Akhirnya banyak Densus, yang BNPT, petugas lapas, main Madura konseling untuk cara namanya ya pemilihan cara lampa betul-betul. Tapi ketika Madura tadi jadi untuk kafe gede. Sudah kan ibadah agama, apa dia sudah itu kan dia yang Madura. Pala mampu kemada kalah kemada dengan pemahaman yang keras akhirnya. Karena memang Mada itu memahami karena ilmu meskipun salah nih, meskipun cara ilmu dengan ilmu baca buku. Wara salah seorang ustaz bawa buku berbahasa Arab, buku bahasa Arab lah. Dapat alhamdulillah Mada bahasa Arab dan ditulis oleh ulama di Timur Tengah. Kalau komis di Indonesia, awal itu ulama-ulama pemerintah, berarti ini para tunti itu ulama-ulama Timur Tengah dengan berbahasa Arab. Ada perkataan Imam Syafi'i, perkataan Ibnu Taimiyah, kemudian ulama-ulama Bailah penjelasan masalah itu, masalah pemahaman Madura. Tapi setelah dibaca ulama Madura, berarti cara apa ulama Aceh? Udah kayak sementara, deraka kembali perkataan ulama Aceh dengan ta'lim Bailah. Diskusi lah Ustaz oleh ini. Jawab ke Ustaz,
cara karena online agama itu hanya satu pintu. Pokoknya dari kelompok perempuan nih, pokoknya bengahi ustaz lain, bengahi ulama lain, ejam lain, amalkan lain itu aja. Sementara kelompok-kelompok baru kita yang lain. Ini batu bahkan mengatakan sedoka dosa sabda bicara dalam pasal mencium lain, malu saudara yang lain sedoka lu berkasar. Akhirnya fikir masa cuma kita yang muslim, yang lain gimana? Yang lain fikir mana? Terus kaji terus, kodrollah setelah kaji buku itu dan buku yang lain juga minta kepada Densus kalau penasaran, mata kan penasaran tuh. Kalau waras ilmu mau, dia gali terus. Sehingga ada BNPT, ada Densus buku-buku kalau buku baca gitu. Sepakatlah beberapa orang yang ada sekitar 4-5 orang. Sepakat negara bicara pada memakai. Dai harus kembali kepada pangkuan ibu pertiwi karena memang Dai kan memusuhi pertiwi memakai NKRI. Padahal yang kita pahami dalil-dalilnya nggak jelas semuanya, bahkan lebih kepada penafsiran sendiri. Ada perbandingan. Ya, sehingga berbanding-bandingkan tahu penjelasan ulama kalau ternyata alhamdulillah singkat cerita karena pemahaman yang lemahnya pasokan dan cara harus berubah masih besar. Tidak mungkin pemahaman akhir bisa membawa kepada surga. Bagaimana bisa kita masuk surga menegakkan syariat Islam sementara itu Islam di hati itu punya surga. Ada fikir simpel, fikir macam mereka tujuan jihadnya membela orang-orang yang lemah, membela anak-anak yatim, membela janda-janda. Sementara mereka membuat orang itu menjadi yatim, membuat orang menjadi janda, ya. Melemahkan orang yang sudah lemah. Kan setiap kepolisian anak-anak menjadi janda, istrinya menjadi yatim, anak menjadi janda. Begitupun dengan awalnya kalau ada peledakan bom. Itu kalau ledakan bom seperti bom Bali 1 lain pun itu dianggap kafir atau yang menjadi target yang kena jadi korban masyarakat biasa jadi korban. Terus bagaimana kita pertanggungjawabkan dengan Allah SWT? Padahal negara mereka negara aman. Ada orang lewat aja mata bom nyamar pas Indonesia dia lewat. Nah, fikir Bali Nadro alhamdulillah meskipun material sampai saat akhir beberapa sekitar 20 orang ada kenapa kita orang Bojo mau bergabung pemerintahan terus dibimbing juga oleh pihak proses BNPT dan itu pun ujian material semakin meningkat ternyata. Lenga-lenga material mulu ya, nenggai material keinginan bahkan sampai ke kafir saat akhir jadi ada material kafir dengan orang sekolah kan dengan doa anak murid material atau material lain. Tetapi mereka karena orang kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, negara kafir lah istilah seperti itu. Tapi alhamdulillah meskipun seperti Ede, mereka sering muncul dengan agama bola. Nggak tahu dengan daya gue pun terlaku yang berbeda dari karena sebagai waktu pada tahu alasan dari kembali kepada NKRI. Kalau pakai sesuatu alasan dari kembali kepada NKRI, insya Allah minimal sedotan mati bisa muncul. Kalau sampai saat kakek bapak ibu, sedotan akan dengar orang, berarti enak. Awangarana berdiskusi, berdialog lama itu oke. Ini karena dia kalau sedotan pengalaman dengan orang lain, kalau si dialog ulama terwale, pasti sedotan dapat tuh betul. Nah sedotan ini yang berbeda, sehingga menghindar terus bahkan Madura mengucapkan salam batin tanda salam karena sampai kemudian salam itu kafir. Pada alhamdulillah insyaallah ada khususnya ada Bojo terutama mereka kan jadi zona merah apa ya terorisme. Insyaallah udah mulai menurun karena insyaallah kita terus berdasarkan dakwah dengan pemerintah kelurahan kemudian Densus BNPT dari sana. Karena ini paham radikalis ini berbahaya bahaya sekali. Bahkan ada yang mengkafirkan orang tuanya juga banyak. Karena orang tuanya ASN. Kan
menurut mereka kafir itu PNS itu. Ada yang bahkan istrinya dikafirkan juga cerai. Seperti itu. Istrinya mengkafirkan suaminya cerai. Nah kita ini Mbak, suaminya yang sudah ngambil program NKRI, istrinya masih keras. Ya udah tinggalkan suaminya, nikah sama orang lain. Apakah itu menegakkan syariat ini? Syariat pernikahan saja mereka nggak paham bagaimana syariat pernikahan, bagaimana mau menegakkan syariat yang lebih besar. Terus mereka seperti itu, alhamdulillah. Ya, namanya agan-agan pertemuan seperti apa seperti Ibrahim, ada itu kasoga. Juga bukan berarti ada kerasongan latih, Pak. Makanya ini adalah pemahaman khawatir anak atau ini patut pemahaman. Karena betul banyak yang ngawat kan, bahkan batul ngaji. Pala saya kan berani mengkafirkan itu, tetapi itu batul ngaji. Batul baca Iqra bau karena hati. Awalnya itu ISIS, dari itu ISIS, Islamic State of Iraq yang Syria, yang ada di sana, daulah Islamnya. Itu yang tuanya pakai HP. Pokoknya ambil starter yang segala kan umum di Google, YouTube. Awalnya video-video propaganda segala lewat kan. Pendek bendera la ilaha illallah, menegakkan hukum-hukum hak, potong tangan bagi pencuri. Itu kan Islami itu seperti itu. Apalagi anak-anak muda, mahasiswa itu sangat ini sekali. Sehingga banyak teman-teman yang ditangkap itu adalah anak-anak muda yang tidak yang kalau dalam bahasa Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang seperti ini. Kalau zaman dulu kan orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman, kan dianggap Ali tidak menegakkan syariat gitu, seperti itu. Kata Rasulullah kepada mereka ini, sufahaul ahlam, hadithul aslam, sufahaul ahlam. Mereka ini biasanya muda usianya masih muda-muda, tapi bodoh dalam urusan agama. Hanya modalkan semangat berjuangkan Islam, semangat membela kaum muslimin, tapi enggak semangatnya itu enggak diukur atau enggak didasari dengan ilmu yang benar, atau tentang ilmu fikih dan sebagainya. Maka ini adalah sebagai pelajaran berubah itu bahwa tentang diri pribadi bagaimana supaya generasi muda tidak sebagaimana jalankan. Insya Allah juga akan tetap mengerjakan dakwah tentang kontra radikalisme, kontra terorisme, tentang masalah-masalah ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Amin. Tapi insya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin lakukan kami untuk mereka semua insya Allah. Karena mereka seorang ILD dia ambil lewati dulu selesai lagi. Insya Allah kami itu mereka harga sama. Menjadikan dulu sebagai bahan bermanfaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu dalam dari mereka semua. Sebelum mereka tutup mungkin dari dulu sampai sebelum mereka kembali aja baru kata maka kembali maka saya Allah minta maaf yang dalam demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.